Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ushul fi Tafsir oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masuk pembahasan baru ini tentang sejarah, yaitu Kitabatul Qur'ani wa Jam'uhu. Kitabatul Qur'ani wa Jam'uhu. Secara baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah li kitabatil Qur'ani wa jam'u thalatha marahil. ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة بقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاء الجلود والخاف حجارة وكسر الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعلي وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي صحابة غيرهم كثير. Fi sahabah, ini jar majrur di depan di awal kalimat. Kalau ada isim setelahnya, kemudian dia mubtada muakhar, ya. Seperti sini fi sahabati ghairuhum katsirun. وفي صحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي درداء رضي الله عنهم. Kata Syekh rahimahullah, Kitabatul Qur'ani wa Jam'uhu. Kitabah itu penulisan Al-Quran wa Jam'uhu, dan pengumpulan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya Al-Quran ini turun tidak langsung sekaligus 30 juz. Tapi berapa tahun? 23 tahun. Paham ini? Terpisah-pisah, turun secara berangsur, ya, secara bertahap. Sedangkan yang kita dapati sudah terkumpul, ya, 30 juz. Ya tak? Yang kita dapat sudah terkumpul 30 juz sempurna. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini bagaimana sejarahnya? Ini yang akan beliau uraikan. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi 3 marahila. Ya, li kitabatil Qur'an ini jar majrur, khabar muqaddam, 3 mubtada muakhar, ya. Kalau ada jar majrur di depan atau dharaf, kalau ada isim setelahnya berarti dia mubtada muakhar, khabar muqaddam. Ya, ini dilihat.
Jadi kitabatul Quran, penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran itu memiliki tiga marahal, tiga jenjang, tiga tahapan. Ya, tiga tahapan, tidak langsung terkumpul seperti yang kita dapatkan sekarang. Ada tiga tahapan besar. Ya, penulisan dan terkumpulnya Al-Quran. Yang pertama al-marhalatul ula, tahapan pertama itu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati 'ala al-hifdhi akthara min al-i'timadi 'ala al-kitabati. Dan adalah al-i'timad, sandaran yang menjadi acuan patokan di marhala ini, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu 'ala al-hifdhi, kepada hafalan itu lebih banyak. Ya, lebih banyak porsinya dibanding sandaran kepada tulisan. Maksudnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang lebih mengandalkan hafalan dibanding tulisan. Ada banyak alasan. Yang pertama, liquwwati dzakirati, karena kuatnya ingatan ketika itu. Orang satu kali dengar langsung hafal, langsung ingat. Paham ini? Beda kita sekarang, kita ulang-ulangi 3 kali, 10 kali, baik kalau dihafal sama santri. Paham ya? Kuat, liquwati dzakirati, kuatnya hafalan ketika itu. Wa sur'atil hifdz, cepatnya orang menghafal ketika itu. Sudah kuat, cepat lagi. Di samping itu, wa qillatil katibin, di masa itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih sedikit al-katibin, orang yang bisa menulis. Paham ini? Yang bisa menulis wahyu, menulis Al-Qur'an, sembarangan ini. Ini wahyu, ini bukan menulis risalah biasa, ini Al-Quran wahyu mau ditulis. Ya, ini sedikit, masih sedikit. Begitu pula wasailil kitabati, sarana yang mendukung untuk menulis. Ya, antum menulis pakai apa? Pakai pulpen. Harus pakai kertas, ada cerita dan seterusnya. Dahulu itu sulit sekali. Kita sekarang enak, beli pulpen tak 2.000, hilang, beli lagi, kan begitu. Dahulu tidak seperti itu. Kertas juga mahal. Ya, kertas juga mahal, sulit. Baik. Ini yang jadi sebab kenapa sandaran ketika itu di tahapan pertama ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak bertumpu kepada hafalan dibanding penulisan. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itu di masa ini, di fase ini Al-Quran itu belum dikumpul pada satu mushaf. Bal, akan tetapi kana man sami'a ayatan hafidhaha, akan tetapi siapa yang mendengar satu ayat itu langsung dia hafal, hafidhaha, langsung hafal. Atau katabaha, atau dia dengar ayat dia tulis, fima tayassara lahu, pada apa yang mudah baginya. Itu medianya. Ya, kalau kita sekarang bilang kertasnya. Ya. Ini mungkin dia punya pena, dia punya tinta, tulisnya di mana? Dia pada apa yang mudah baginya. Min usbin nakhl, dari pelepah korma. Ya, korma punya daun, ya, daunnya itu punya pelepah. Itu pelepah korma, itu ada bagian yang lempeng, Pak. Itu bisa dipakai nulis. Ya, bayangkan itu ya. Kalau kamu ya minta kertas bindar, ada kertas ini, kertas VS, macam-macam. Dulu tidak ada seperti itu. Ya, satu pelepah korma, yang kedua wariqa'il julud, itu lembaran kulit, ya, kulit hewan. Paham ini? Jadi kulit hewan yang sudah mati, entah karena disembelih atau dia bangkai kemudian disamak jadi suci. Ya, itu kan dia bisa jadikan media untuk menulis sesuatu di atasnya. Wali khafil hijarah, atau lempengan batu ceper begitu, agak lebar, bisa ditulis. Wakasril aktaf, atau pecahan tulang, ya, tulang apa ini, aktaf katif ini, tulang belikat apa ya, lempeng itu. Jadi ini media-media yang sangat terbatas. Baik kalau dapat. Ya, oleh karena itu rata-rata orang hafal saja. Kalau mau ditulis juga susah. Ya, susah cari tintanya, cari pulpennya, cari
kertasnya, media untuk dipakai menulis, sulit sekali. Dan kata Syekh, wa kana al-qurra'u adadan kabira. Dan ketika itu al-qurra, ahli qiraah, ahli baca Quran itu adadan kabira, jumlahnya banyak sekali. Ya, jumlahnya banyak sekali ketika itu. Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau antum dapat nama ada ibnnya maka jangan ditanwin ya. Ini saya ulangi sudah berapa kali. Anas asalnya tanwin toh, Anasun, Anasin, Anasan ya. Tapi kalau ada ibnnya bin Maliknya atau bin apanya setelahnya, ada ibn setelahnya, maka tolong jangan ditanwin. Itu satu. Yang kedua, ibnnya jangan tulis alifnya. Ya, kecuali setelah ibn bukan bapaknya, maka alif ditulis. Paham ini? Bisa paham ya? Baik. Seperti rawi misalnya Muhammad ibn Hanifiyah. Ini Muhammad, ini anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari istri selain Fatimah radhiyallahu anhu. Ya, dia saudara seayahnya Hasan dan Husain. Tapi dia biasa disebut dengan Muhammad ibn Hanifiyah, disandarkan kepada ibunya. Ya, paham ini? Maka ibn di situ tertulis alifnya. Tapi tetap Muhammad tidak ditanwin. Jadi an Anas bin Malik, bukan an Anasin, ya, Aceh. Ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malikin ya ditanwin karena tidak ada ibn setelahnya. Jadi kalau antum sambung kakeknya Anas maka tidak ditanwin juga. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 70 orang laki-laki. Ya, rajulan tamyiz, yang mana mereka disebut dengan al-qurra. Orang ahli baca Quran, ahli qiraah, qari, para qari, jamaknya qurra. Tapi ini mungkin Allah alam, mungkin diutus ya untuk berdakwah atau mengajarkan Al-Qur'an pada satu kampung. Nah, tapi di tengah jalan fa'arada lahum hayyan min bani Sulaim, ya, Ri'il wa Dhakwan, inda bi'ri Ma'unah faqataluhum. Tetapi mereka dihadang oleh Hayyan dari Bani Sulaim, Ri'il dan Dhakwan. Ya, paham ini? Di Bi'ri Ma'unah. Ini nama sumur ya, sumur bi'r namanya sumur. Jadi bi'run itu sumur Ma'unah. Ya, sumur Ma'unah. Faqataluhum. Ya, mereka pun membunuh qurra ini 70 orang. Dan subhanallah, ya, 70 orang. Jadi dibunuh semuanya. Baik. Wa fi sahabati ghairuhum. Tapi jangan mengira ya terbunuh 70 ini habis nih. Ya, qari'nya habis nih ahli Al-Qur'an, tidak, masih banyak. Ya. Karena memang ketika itu sandaran kepada hafalan itu luar biasa. Rata-rata orang menghafal. Jadi walaupun terbunuh meninggal 70, ini masih banyak ya yang jaga Al-Qur'an, ya. Baik, wa fi sahabati ghairuhum katsirun. Di tengah para sahabat ada selain 70 orang tadi. Ya, yang wafat radhiyallahu anhu. Ya, katsirun, masih banyak. Seperti al-khulafa'il arba'ati. Kaf apa ini? Kaf apa ini? Isim atau fi'il? Huruf apa? Huruf jar, tashbih. Kal khulafa'il arba'ati, seperti al-khulafa' yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Ini jago juga ini ya. Ini disebut namanya oleh Nabi SAW. Ya, ini mau ambil Al-Quran dari 4 orang di antaranya. Salim maula Abi Hudzaifah. Kemudian wa Ubay bin Ka'ab, bukan Abi ya, wa Ubay ibni Ka'ab. Asalnya tanwin Ubayyin, tapi ada ibnnya setelahnya maka tidak tanwin. Wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Zaid bin Thabit. Ya, juga masuk nanti dalam tim penulisan Al-Quran di zaman siapa? Utsman. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu majma'in. Ini banyak sekali ya, paham ini? Bahkan subhanallah ada sahabat yang ketika itu masih kecil, kalau tidak salah ingat namanya Amr bin Salamah.
Bakar, Amr bin Salim. Paham ya? Dia ketika itu imam masih kecil sekali karena dia yang paling banyak hafalannya. Ya, dia yang paling banyak hafalannya. Jadi imamnya orang-orang besar. Ya, tapi yang tentunya ya sudah ahli ya, sudah ngerti dia fikih imam, dia gimana imam. Hafalannya juga jauh lebih banyak dibanding orang dewasa. Dia jadi imam. Ya. Paham ini? Baik. Itu salah seorang sahabat yang masih kecil ya ketika ini. Di belakangnya orang-orang dewasa. Ini tahapan pertama. Ya. Al-marhalatul ula dari 3 tahapan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, jadi jelas kesimpulannya ya. Kesimpulannya belum ada mushaf, jadi belum dikumpul di satu mushaf. Ya, masih terpisah-pisah di pelepah-pelepah korma, lempengan-lempengan batu, paham ini? Pecahan-pecahan tulang katif. Ya, paham ini? Di lembaran-lembaran kulit dan di dada-dada para sahabat radhiyallahu anhu. Belum dikumpul di satu mushaf. Kemudian tahapan kedua, Al-marhalatu tsaniyah fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyah asyrati min hijrati. Tsaniyata asyrata min al-hijrati. Wa sababuhu annahu qutila fi waq'ati yamamati adadun kabirun min al-qurra'i min al-qurra'i qama minhum Salim maula Abi Hudzaifah. Itu komanya digeser ya, sebelum minhum. Ya, sebelum minhum ya komanya, baru minhum Salim maula Abi Hudzaifah. Minhum Salim maula Abi Hudzaifah ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'ani minhu. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. Allah itu Allah adalah an dan la. An dan la digabung. Berarti ada penasab, ada an dan la nafiyah. Berarti yadhi'a, dha'a, yadhi'a man mansub dengan an. Ya. Tapi tidak kelihatan annya karena sudah idgham dengan la, Allah. Li Allah itu ada an. Ayat. لئلا يضيع ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ابن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد قعة يمامة فتوقف تورعا تفعلا مصدر تورعا ورع فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. terus فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه زيد بن ثابت terus فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي وقد كنت تكتب الوحي terus برسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه شروع فتتبع القرآن ya susul teliti Al-Quran fajama'ah dan kumpul tatabbu' pernah dengar ya tatabbu' wal istiqra' teliti periksa cari kumpul qala فتتبعت القرآن أجمعه من الحسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر binti ya badal ya بنت عمر رضي الله عنهما رواه البخاري
mutawwalan, tawwala yutawwilu, mutawwilun, mutawwalun, isim maf'ul dari fa'ala yufa'il, mutawwalan. Terus وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه. Ada titik, kasih titik situ ya. Tanwin ya, Aliyun. Kasih titik 2. أعظم الناس في مصاحف أجر أبي بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. Kemudian kata Syekh rahimahullah, al-marhalatu tsaniyatu, tahapan kedua, ya, fase kedua dari pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an, itu fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, itu di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ketika beliau sudah menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya engkau, Nabi wafat kapan? Tahun berapa, bulan apa? Kasih besar suaranya. Tahun berapa? Tahun ke-11 Hijriyah, setelah hijrahnya Nabi SAW, tahun ke-11. Haji Wada yang tahun ke-10. Ya, Haji Wada di tahun ke-10 tahun. Ya, bulan Dzulhijjah. Itu kan bulan Dzulhijjah akhir tahun. Berarti masuk Muharram sudah tahun baru. Itu tahun ke-11 Hijriah. Nah, ini di sini Nabi wafat. Bulannya apa? Bulan Rabiul Awwal. Bisa paham ini? Ini di sini setelah beberapa hari, sekitar 3 hari wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dibayar oleh kaum muslim. Tapi nanti ini pengumpulan Al-Quran itu pada tahun Fissanati as-saniyata asyrata minal hijrah. Itu nanti pada tahun ke-12 Hijriah. Ya, angka 11 sampai 19 itu hukumnya mabniyun, mabni ala fathil juz'ain, mabni di atas fathah pada 2 bagiannya. Untuk lihat di surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara itu bukan masuk tapi mabni ala fathil juz'ain, ahada di fathah, asyara di fathah. Sini juga fis sanati majrur kasrah, tapi naatnya as-saniyata. Ini bukan masuk tapi mabni di atas fathah. Asyrata juga mabni di atas fathah. Itu pada tahun ke-11 Hijriah minal hijrah. Kenapa bisa? Ya, ada upaya pengumpulan Al-Quran ketika itu di tahun ke-12. Kenapa tidak dimulai di tahun ke-11 saja? Wasababuhu, sebabnya annahu qutila fi waq'atil yamamati adadun kabirun minal qurra. Sebabnya adalah karena qutila, terbunuh, ya, gugur pada waq'atil yamamah, pada kejadian Yamamah, itu perang Yamamah. Terbunuh adadun kabirun minal qurra, jumlah yang sangat banyak, sangat besar dari qurra, para ahli Al-Quran. Terbunuh banyak sekali. Paham ini? Sekarang saya tanya antum, ini perang Yamamah apa ini? Siapa diperangi ketika itu? Yang diperangi adalah nabi palsu, pendusta nomor 1 ketika itu, Dajjal. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang mengaku nabi. Ini fitnahnya mengerikan, banyak yang murtad, banyak yang beriman pada dirinya. Pasukan ketika itu ya ribuan, saya lupa berapa, puluhan ribu atau bahkan mungkin ratusan ribu. Ya, banyak sekali ketika itu. Ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu luar biasa, ini sibuk, ya, mengurusi orang-orang yang murtad, orang-orang yang beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Sibuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang dahulu mereka bayarkan di masa Nabi SAW. Di antaranya ini perang Yamamah, ya.
terbunuh banyak dari Qurra. Minhum di antaranya Salimun maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Ahadu man, ya, ahadu mudhaf, man mudhafun ilaih, dan man sini mausulah. Ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'an minhum. Salah seorang, ya, sahabat yang Nabi perintahkan untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka. Ya, saya lupa hadisnya, saya tidak hafal ada. Digabung 4 orang sahabat, di antaranya Salim maula Abi Hudzaifah. Ya, ambil Al-Qur'an dari 4 orang, fulan di antaranya Salim maula Abi Hudzaifah. Saya lupa ya. Nah, hafal ta'rif kasar. Baik. Ini terbunuh juga di perang Yamamah. Atau sebelumnya saya kasih juga, saya ingatkan. Di perang Yamamah ini perang melawan siapa tadi? Salam al-Kadzab dan bala tentara. Saya tanya, siapa menang ketika itu? Apa itu? Siapa yang menang ketika itu? Hah? Musailamah atau kaum muslimin? Para sahabat. Yang mana sahabat? Abu Bakar. Ya, kaum muslimin yang menang ketika itu. Musailamah di mana? Di mana Musailamah? Hah? Mati. Ya, dia mati, tewas. Siapa yang bunuh? Wahsy radhiyallahu anhu. Tahu Wahsy? Siapa Wahsy? Wahsy ini yang dahulu membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Di perang Uhud dia masih kafir. Budak dari seorang wanita, ya, Quraisy, yang suaminya terbunuh di perang Badar. Dia mau balas dendam di perang Uhud. Dia bilang ke Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, maka kau bebas. Budak ya. Kebebasan itu harganya sangat mahal. Jadi kalau mau bebas, bunuh Hamzah. Dan dia lakukan itu. Ya, bahkan Hamzah radhiyallahu anhu dimutilasi, dibuka organ dalamnya, kemudian digigit, dimakan, ya, oleh istrinya yang terbunuh. Dari terbunuh di perang Badar. Singkat cerita, setelah itu Wahsy radhiyallahu anhu masuk Islam. Paham ini? Dan tentunya dia tahu betul bagaimana dosanya ketika dia telah membunuh Hamzah, paman yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Jadi subhanallah, Hamzah ini dia tebus kesalahannya. Jadi ingat, dia tidak akan lupa itu. Dia telah bunuh Hamzah, ya, paman yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Jadi ketika di perang Yamamah dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Ini Wahsy radhiyallahu anhu. Baik, lanjut. Fa'amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bijam'ihi li'alla yadhi'a. Maka Abu Bakar pun radhiyallahu anhu memerintahkan bijam'ihi, ay bijam'il Qur'an. Memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an li'alla yadhi'a, agar tidak hilang. Ya, bayangkan ini. Ini tahapan kedua, ya. Fase kedua dari pengumpulan Al-Qur'an. Yang mana di fase sebelumnya sandaran utama adalah hafalan. Sedangkan di perang Yamamah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, banyak yang gugur dari penghafal Quran. Ya, kalau tidak segera dikumpul bisa jadi hilang Al-Quran. Ya kan? Begitu. Belum ada mushaf, belum dikumpul dalam satu mushaf. Ya, maka Abu Bakar perintah, ya, untuk mengumpul Al-Quran. Apa awal ceritanya ini? Kenapa Abu Bakar suruh? ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة. Bahwasanya dalam Sahih Al-Bukhari sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asyara, mengisyaratkan kepada Abu Bakar, ya, untuk mengumpul Al-Quran setelah terjadinya perang Yamamah. Apa sebabnya tadi? Karena banyak yang terbunuh dari Qurra. Fatawaqqafa tawarru'an. Asalnya Abu Bakar tawakuf, ya, tidak melakukan itu. Dia berhenti. Dia tawakuf. Kenapa tawarru'an? Wara'. Maksudnya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dia kumpul satu mushaf apa belum, ya. Ya, Abu Bakar dikenal bagaimana komitmennya terhadap sunnah. Ya, asalnya tidak mau. Tawarru'an, wara'. Ya, khawatir ini keliru dan seterusnya. Falam yazal Umaru yuraji'uhu, dan terus menerus, lam yazal artinya terus menerus, Umar yuraji'uhu,
ya kembali kepada Abu Bakar, minta supaya dikumpul Al-Quran, kembali lagi terus hatta sampai syarahallahu sadara Abi Bakrin radhiyallahu anhu bidzalik, sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar untuk hal itu. Jadi Umar tidak putus asa, ditolak satu kali, ya, balik lagi, balik lagi, sampai Allah lapangkan dada Abu Bakar untuk hal tersebut. Farsala ila Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu fa'atahu. Maka Abu Bakar mengutus utusan kepada Zaid bin Thabit, dipanggil. Fa'atahu, maka Zaid pun datang kepada Abu Bakar. Wa indahu Umar, ketika itu di sisinya ada Umar. Jadi utusan panggil Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit datang, ketika itu ada Umar di sisi Abu Bakar menghadap. Faqala lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Sungguhnya engkau wahai Zaid adalah seorang lelaki yang masih muda, berakal, cerdas, kami tidak tuduh kamu macam-macam. Kami tidak tuduh kamu dengan dusta dan seterusnya. Kamu orang baik, terpercaya. Waqad kunta, ini disebut dia dulu di masa Nabi apa dia posisinya. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh engkau dahulu, ya, engkau wahai Zaid dahulu engkau taktubul wahya, biasa menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa maka tatabbil Qur'ana. Ayo, teliti Al-Quran, cari Al-Quran. Fajama'ahu, kemudian kumpul Al-Quran tersebut. Paham ya? Ini perintah, ya, dari Amirul Mukminin Abu Bakar. Qala, maka Zaid bin Thabit berkata, "Fatatabba'tul Qur'ana." Maka aku pun meneliti Al-Quran, memeriksa Al-Quran, menyaring betul, perhatikan betul, ya, tatabbu' betul. Ajma'uhu, aku kumpul Al-Quran tersebut minal usr, dari pelepah korma wal likhaf, dan dari lempengan-lempengan batu, wasudurir rijal, dan dada-dada para lelaki, yaitu dada-dada para qari, para penghafal Al-Quran. Kasih cocok, kasih kumpul semua. Fakanatis suhfu, jadi terkumpullah satu mushaf, ya, berisi lembaran-lembaran Al-Quran dari awal sampai akhir. Maka kata rawi, fakanatis suhfu, maka jadilah suhuf tersebut, lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah terkumpul sempurna itu inda Abi Bakrin, itu berada di sisi Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar yang pegang, ya, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan Abu Bakar. Setelah dikumpul sama Zaid bin Thabit, terkumpul satu Al-Quran, ini Abu Bakar yang pegang, ya, sampai beliau wafat. Thumma, kemudian inda Umar, kemudian suhuf ini, lembaran-lembaran kumpulan Al-Quran ini ada di sisi Umar. Umar yang pegang. Hayatahu, selama hidupnya Umar. Ya, setelah itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Ya, kalau tidak salah ingat. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar memerintah sekitar 10 tahun. Ya, 10 tahun. Yang lama itu Utsman sekitar 12 tahun. Ya, seperti mushaf ini tersimpan selama 10 tahun di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma inda Hafsata binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah wafatnya Umar, lembaran mushaf ini disimpan oleh Hafsah binti Umar, ummul mukminin. Ini radhiyallahu anhuma. Baik, rawahu Al-Bukhari mutawwalan. Al-Bukhari meriwayatkan secara panjang, ya, lengkap, silakan bisa dirujuk di sumber aslinya di Sahih Al-Bukhari. Di sinilah nanti di tahapan ketiga ini lembaran Al-Quran diminta sama Utsman, ya, minta izin Utsman bin Affan yang ketika itu jadi khalifah, ya, minta Hafsah berikan itu lembaran-lembaran Al-Quran yang Umar simpan ketika masih hidup, ya, baru mau diseragamkan, disatukan, seterusnya. Nanti ada di tahapan ketiga insyaallah. Ini di Hafsah diminta, ya, nuskhah Al-Quran yang sudah dikumpul oleh Abu Bakar. Wa qad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalik. Dan sungguh kaum muslimin itu para sahabat ketika itu telah wafaq, telah menyetujui Abu Bakar pada, ya, pada tindakannya, keputusannya, kebijakannya untuk mengumpul Al-Quran. Maksudnya tidak ada yang milisi.
Semuanya muafik, semuanya sepakat. Bahkan wa'adduhu bukan sekadar sepakat, wa'adduhu min hasanati. Bahkan kaum muslimin, para sahabat dan yang lainnya ketika itu termasuk tabi'in itu menganggap, menghitung ya dikumpulnya Al-Quran di masa Abu Bakar ini adalah min hasanati, di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar yang sangat banyak. Ya, maksudnya jasanya, kalau orang bilang sekarang ya, jasanya, kebaikan Abu Bakar. Dan adalah mengumpul Al-Quran. Hatta qala Aliun radhiyallahu anhu, sampai Ali berkata, ya a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakr. Manusia yang paling besar ya pahalanya. Ya, manusia yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya fil masahifi ya pada mushaf itu adalah Abu Bakar. Ini mushaf kita baca mushaf disebar di seluruh penjuru dunia, orang baca Al-Quran darinya. Yang paling besar ya pahalanya, yang paling banyak dapat pahala ya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia yang paling pertama mengumpul Al-Quran di satu mushaf. Ya, lembaran-lembaran kumpul satu Al-Quran. Walaupun nanti disempurnakan di masa Utsman ya, paham ini? Bisa paham ya? Nanti akan ada di tahapan ketiga dijelaskan bagaimana ceritanya, kenapa ada mushaf yang kita pegang yang Rosam Utsmani namanya. Ya, ini kan yang kita pegang ini namanya Rosam Utsmani. Kenapa Utsman yang disebut bukan Umar? Karena di masa Utsman ini disempurnakan. Nanti ada ceritanya di tahapan ketiga. Rahmatullahi ala Abi Bakar. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Abu Bakar. Huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Dialah orang yang paling pertama mengumpul kitab Allah. Ya, kita enak ya, sisa baca ya, nggak usah repot-repot lagi cari sana cari sini, sudah terkumpul di satu mushaf. Siapa yang paling pertama kumpul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terakhir apa ketiga? المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنة 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. Bagus, lanjut. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. Armenia dan Azerbaijan itu dari dulu sudah ada. Tahu Armenia ya? Azerbaijan itu nama negara ya. Paham ini? Itu dari dulu sudah ada dan pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu sampai Spanyol ya, kalian kira itu ya, Spanyol, Andalus itu dulu pernah jadi negara Islam dari wilayah kaum muslim. Ya, bisa paham ini? Ya, luas sekali, luar biasa futuhat, khususnya di masa Umar radhiyallahu anhu. Karena ketika itu sudah tidak sibuk lagi yang memerangi orang-orang murtad, sudah beres di masa pemerintahan Abu Bakar. Tapi di Umar sudah langsung ya diutus-utusan ke Romawi dan seterusnya. Banyak futuhat. Terus وقد أفزعه اختلافهم في قراءة فقال يا أمير المؤمنين يا منادى مضاف منصوب ya. Munada mudhaf, yani amiral mudhaf. Hukumnya mansub. Ya Amirul Mukminin, ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairah mansub. أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ini yang kita lihat بالصحف
Ya, maksudnya tolong kasih kami, ya, kirim ke kami suhuf Al-Quran yang kamu pegang dari bapakmu, itu maksudnya. Terus nansakha fi masahif, kami mau salin, ya, kami mau salin copy paste, ya, di mushaf. Dan itu acuan luar biasa, ya. Berarti siapa yang paling besar pahalanya ini? Abu Bakar, kan Abu Bakar ya suruh kumpul. Ini yang diambil Utsman sebagai acuan, ya, disalin ulang, kemudian dikembalikan naskah aslinya ke Hafsah. Terus thumma naruddaha ilaiki fafa'alat فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن عاصم وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وكان زيد بن ثابت أنصاريا وثلاثة قرشيين وقال عثمان لرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا صحف في المصاحف رد عثمان صحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. Cukup dulu. Sekarang tahapan ketiga, ya, fase ketiga dari penulisan dan pengumpulan Al-Quran, al-marhalatus tsalitsatu. Tahapan ketiga, jenjang ketiga, fase ketiga dari penulisan dan pengumpulan Al-Quran adalah fi ahdi Amiril Mu'minina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini beliau dari 4 orang khalifah ini yang paling lama memerintah, sekitar 12 tahunan. Ya, sekitar 12 tahun. Baik, itu pada tahun Fissanati al-khamisata wal ishrin. Ya, pada tahun keberapa? Ke-25 Hijriah. Ya, kalau kita lihat ini berarti sekitar akhir pemerintahan beliau radhiyallahu anhu. Taib, atau di awalnya, ya. Karena 12 tambah 10 berarti di awal. Ya. Umar 10, ini Utsman, berarti sekitar di awal pemerintahan beliau radhiyallahu anhu. Wasababuhu, apa sebabnya? Kenapa ada tahapan ketiga ini, pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran? Sebabnya adalah ikhtilafun nasi fil qiraah. Ya, adanya ikhtilaf, perselisihan di tengah kaum muslimin dalam qiraah, bacaan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu qiraah itu banyak, ya. Qiraah sab'ah, qiraah asyar. Paham ini? Bihasab ikhtilafi as-suhuf, ya. Baik, sesuai dengan perbedaan suhuf yang ada pada tangan-tangan sahabat, allati fi aidi sahabat radhiyallahu anhu. Ya, baca qiraah ini, karena memang suhuf yang ada di tangan sahabat berbeda-beda. Fa khifatil fitnah, maka dikhawatirkan terjadi al-fitnah, perselisihan, pertengkaran, bahkan yang lebih dari itu dikhawatirkan. Fa amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma' hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid. Maka Utsman radhiyallahu anhu memerintah untuk tujma' hadhihi as-suhuf. Suhuf ini dikumpul pada satu mushaf. Lialla yakhtalifan nasu, agar manusia tidak berselisih. Fa yatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, sehingga mereka bertengkar, berselisih pada kitabullah dan mereka berpecah belah. Dan ini subhanallah, ini dari usul salah seorang sahabat juga. Sama kan Abu Bakar tidak langsung suruh kumpul, tapi ada Umar yang kasih
Betul kan? Ada Umar yang kasih masukan. Sama juga Utsman ini. Tidak langsung Utsman ya suruh kumpul, tapi ada kisahnya. Itu Hudzaifah bin Yaman yang kasih masukan kepada Utsman bin Affan. Fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, anna Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma qadima ala Utsman. Qadima itu artinya jaa, datang. Qadima ala Utsmana min fathi Armenia wa Azerbaijan. Adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari penaklukan Armenia dan Azerbaijan, dari perang. Waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Sungguh perselisihan kaum muslimin manusia dalam qira'ah ini telah afza'a Hudzaifah, telah membuat kaget Hudzaifah. Kenapa begini nih? Ya, begini orang perselisih ini begini qira'ah seterusnya. Ini faqala, maka dia pun berkata kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhihi ummah, susullah umat ini qabla, sebelum ayakhtalifu fi kitabillah ikhtilafal yahudi wan nasara, sebelum mereka berselisih dalam kitabullah, dalam Al-Quran, sebagaimana perselisihannya orang Yahudi dan Nasara dalam kitab-kitab mereka. Paham ini? Disuruh susul adrik, susul cepat ambil keputusan, kebijakan, ambil langkah, ya, agar kaum muslimin tidak berselisih seperti orang Yahudi dan Nasara. Fa arsala Utsman ila Hafsah, maka Utsman pun mengutus utusan kepada Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, permintaannya apa? Disampaikan ke Hafsah, an arsili ilaina bis-suhuf, yaitu arsili, ya, kirimlah kepada kami suhuf, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang engkau simpan, ya, dari bapakmu. Baik, nansakha, agar kami bisa menyalinnya fil masahif, pada mushaf, thumma naruddaha ilaiki, kemudian kami kembalikan suhuf tersebut kepada. Ya, harus dijanji, karena kalau nanti bilang tidak kembali, mungkin dia tidak kasih, kan begitu. Ya, jadi dijanji memang ini akan dikembalikan. Kita pinjam, kita salin saja, baru kita kasih kembali. Itu warisan dari bapaknya, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar. Ya, disimpan, bukan mau diapain, tapi ya dijaga, ya, dari bapaknya tersebut. Nah, ini mau dipinjam, ya, dipinjam, mau disalin, ya, kemudian dikembalikan kembali. Fa'alat, maka Hafsah pun melakukan, ya, apa yang diminta Utsman radhiyallahu anhu. Fa'amara Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahif. Maka Utsman memerintah 4 orang. Paham ini? Memerintahkan 4 orang. Baik, 1 dari orang Ansar, 3 dari orang Quraisy. Utsman memerintah Zaid bin Thabit 1, yang kedua Abdullah bin Zubair 2, yang ketiga Sa'id bin al-As, yang keempat Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham, ya, bin Hisham. Fanasakhuha fil masahif, maka mereka pun menyalin suhuf tadi dari Hafsah di mushaf. Ya, diperbanyak, salin perbanyak. Wa kana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Ansariyan, adalah Zaid bin Thabit itu seorang Ansar, ya, dari Madinah, Ansar. Wa thalathatu, dan 3 yang lainnya adalah Quraisyin, orang-orang Quraisy, ya, dari Mekah. Wa qala Utsman berpesan li rahti thalathati al-Quraisyin, kepada 3 orang Quraisy ini, ya, selain Zaid bin Thabit, berpesan, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisy. Jika kalian berselisih, kalian bertiga berselisih dengan Zaid bin Thabit pada satu dari Al-Quran, maka tulislah dengan lisannya Quraisy. Fa innama nazala bilisani, karena sungguh Al-Quran itu turun dengan lisan orang-orang Quraisy. Bisa paham ini? Fa fa'alu, maka mereka pun melakukannya, hatta idza nasakhu suhuf fil masahif, sampai ketika mereka selesai menyalin lembaran-lembaran suhuf Al-Quran dari Hafsah tadi di mushaf, radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah. Utsman menepati janjinya. Utsman mengembalikan suhuf tersebut kepada Hafsah radhiyallahu anha.
Wa arsala ila kulli ufuqin bimushafin mimma nasakhu. Dan Utsman mengutus kepada setiap ufuk, itu setiap penjuru wilayah kaum muslimin, karena ketika itu sudah luas sekali futuhat, ya. Wilayah kaum muslimin sudah luas sekali, ya. Utsman utus Al-Qur'an yang sudah disalin tadi, ya, ke setiap daerah kaum muslimin. Ya, wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifa aw mushaf ay yuhraqa. Dan Utsman memerintah, paham ini? Memerintahkan selain mushaf yang beliau salin, ya, yang beliau kirim itu dibakar. Ya, kan masih ada kan suhuf-suhuf, mushaf-mushaf di tangan sebagian sahabat, di tangan kaum muslimin, ya, selain yang dikirim Utsman, ya, pesannya Utsman ini semua dibakar. Sehingga jadi seragam semua, sama semua. Nah, inilah yang kita terima sekarang. Yang ada di tangan antum sekarang adalah mushaf dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan disebutkan bahwasanya ini mushaf yang kita pegang ini melingkup, ya, qiraah yang ada. Ya, dari sisi cara tulisnya ini melingkup qiraah yang ada. Paham ini? Jadi tidak sembarang tulis gitu, ya, sembarang kumpul. Ya, dia satu cetakan tapi mencakup qiraah yang lainnya. Ya, qiraah yang lainnya. Oleh karena itu biasa kita belajar qiraah pakai mushaf yang kita pegang saja. Ya. Paham ini? Walaupun ya setiap qiraah biasanya ada, ya. Qiraah ini ada mushafnya sendiri, ada mushaf dalam arti ada perbedaan sedikit, ya. Dari sisi cara tulis dan tanda bacanya. Ya, misalnya ini qiraah baca imalah, baca ini nanti dikasih tanda seperti ini. Jadi selain yang dikirim Utsman itu diperintah untuk dibakar. Baik. Dan nanti kita lanjutkan mungkin besok, ya, sudah habis waktu. Dan ini beliau lakukan bukan, ya, langsungnya, ya. Ini beliau, ya, lakukan ini karena sudah melalui proses. Ada utusan dari Hudzaifah, ya, beliau ajak musyawarah para sahabat, ya, bagaimana bagusnya ini, sudah panjang sekali prosesnya. Ya, jangan ada yang kritik Utsman, kenapa Utsman begini. Oh, tidak. Ini, paham ini? Ini wewenang beliau sebagai khalifah ketika itu. Paling jelas, ya, masalah yang sudah mulai muncul itu nampak di mata kaum muslimin, di mata para sahabat radhiyallahu anhu. Ila mana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.